Saudara-saudariku yang terkasih, dua bacaan yang salah satunya juga menjadi bagian atau bacaan favorit saya. Yang dikatakan pengkhotbah tadi luar biasa. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Wow. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dalam bacaan Injil ada pertanyaan yang sering kita dengar kalau kita mendengarkan bacaan kitab suci. Pertanyaan Yesus kepada para murid, siapakah aku ini? Dan Petrus mewakili para murid tentunya mengatakan, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dua pernyataan yang luar biasa. Pertama tadi dari pengkhotbah, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan jawaban Petrus pada saat ditanya, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, tadi sebelum perayaan Ekaristi, ya setelah makan siang saya jalan-jalan. Dan iseng-iseng lagi jalan, tetangga sebelah, kami itu di tetangga sebelah kami, tetangga seminar itu ada, dia bukan kafe lah, kayak rumah makan gitu, nyetel musik. Jadi lagunya itu samar-samar, saya lagunya begini. Mengapakah hidupku terus begini, dengan derita yang tiada akhir. Lagunya begitu, saudaraku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Saya merenung, saudara-saudara, mendengar lagu itu. Itu memang lagu orang putus asa, saudara-saudari. Frustasi. Bayangkan kelanjutannya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Lebay. Saudara-saudari yang terkasih, dari lirik lagu tadi, syair lagu tadi, saya diingatkan. Situasi itu terjadi pada diri kita semua. Pada saat Anda punya masalah, pada saat Anda punya problem, pada saat Anda sedang menderita, ya lagu tadi itu yang muncul dalam pikiran dan hati Anda. Aku tak sanggup lagi. Coba contoh, seorang suami yang dari PHK, padahal utangnya banyak, anak perlu biaya sekolah. Bayangkan ini. Mari kita membayangkan. Anda membayangkan menjadi seorang yang punya tanggung jawab. Bayangkan. Atau mungkin ada yang sudah mengalaminya. Mungkin ada yang mengalaminya. Anda punya beban hutang, terus ditagih-tagih hutang. Anda punya problem penyakit dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Coba renungkan apa yang saya katakan ini. Lagu tadi, gambaran si The Lloyd, penyanyi yang menyanyikan The Lloyd, itu menyanyikan lagu tadi, adalah gambaran situasi kita pada saat kita mengalami situasi sulit. Dan pada saat itu, kata-kata pengkhotbah, perhatikan baik-baik, pada saat Anda sulit, pada saat kita mengalami problem kehidupan yang berat, apapun itu, apapun ya, bisa saja Anda terpapar positif COVID-19 ini, atau Anda mengalami kebangkrutan, atau apa saja. Penderitaan itu banyak macamnya. Oke, deal dalam hal ini. Nah, apapun, ingat ya, apapun posisi Anda saat ini, kalau Anda mengalami kesulitan, anggap saja Anda mengalami kesulitan, atau ya, saya nggak menganggap Anda mengalami kesulitan, tapi sedang dalam situasi sulit, atau mungkin saudara Anda, teman Anda
Situasinya seperti yang digambarkan oleh penyanyi The Lloyd tadi. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Itu. Nah, pada saat kita punya situasi seperti itu, kata-kata pengkhotbah tadi, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, akan sulit Anda bisa terima, saudara-saudara. Hello. Saya pernah sharing kan di dalam khotbah ini. Ada seseorang yang saudaranya meninggal karena COVID atau mengalami kesulitan. Mengatakan pada saya, Romo, Tuhan ada di mana? Mengapa Tuhan tidak menolong saudara saya? Tuhan ada di mana? Saya di PHK. Anak-anak saya perlu biaya. Tuhan ada di mana pada saat saya menderita? Tuhan ada di mana? Dan kembali lagi saya mengatakan, gambaran yang diungkapkan penyanyi tadi, aku tak sanggup lagi, tak sanggup lagi. Nah, disinilah saudara-saudari yang terkasih, disinilah yang saya mau katakan kepada Anda adalah, siapakah Yesus bagi Anda? Saya memegang gambar Yesus, Sang Keraiman Ilahi. Pertanyaannya adalah, pada saat Anda mengalami kesulitan, saat Anda berdoa dan memasrahkan hidup Anda kepada Tuhan, saat Anda memandang Yesus, gambar Yesus, pertanyaannya adalah, apakah ada efek untuk Anda? Bukan karena gambar itu sendiri, tetapi pribadi yang digambarkan dalam gambar itu, Yesus Sang Keraiman Ilahi, apakah membawa arti, mengubah, menguatkan, meneguhkan Anda? Siapakah Yesus bagi Anda? Pengenalan pribadi, mengenal secara pribadi. Maka ada istilah kan, tak kenal maka tak sayang. Hello, tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda mengenal Tuhan Yesus, Anda sadar akan sayang dan cinta Yesus kepada Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan penegasannya, siapakah Yesus bagi Anda? 2000 tahun yang lalu, Petrus dengan tegas mengatakan, Engkau Mesias, Putra Allah yang hidup. 2020 ini, siapakah Yesus bagi Anda? Siapakah Yesus di tengah pandemi COVID-19 ini? Saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah, pada saat Anda berani mengatakan, Yesus, Engkau Putra Allah yang hidup, hidup di dalam diriku, Engkau Sang Keraiman Ilahi di dalam hidupku, dan bagimu semua waktu itu indah, dan benar yang dikatakan sang pengkhotbah, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa dimengerti. Kalau karena tidak bisa dimengerti, kita nggak mengerti, saudaraku. Tidak mengerti. Kenapa saya sakit? Kenapa saya bangkrut? Kenapa saya mengalami kesulitan? Mengapa saya mengalami penderitaan? Terkadang kita tidak mengerti. Itu pun dialami saya. Saudara-saudari yang terkasih, itu pun dialami saya. Pada waktu saya di pedalaman, saya kadang juga tidak mengerti mengapa saya mengalami kesulitan. Saudaraku, saya melayani umat di pedalaman. Nah,
Tidak ada jembatan, jadi harus menyeberang pakai perahu kecil. Sore saya dijemput, waktu itu perayaan Natal, saudaraku. Bapak-bapak. Pulangnya karena di kampung itu, mohon maaf, saya melayani di Kalimantan. Orang itu kalau pesta mabuk, saudara-saudara, minum tua. Tidak ada satupun orang dewasa yang sadar, saudara-saudara. Sehingga adanya cuma anak kecil. Saya harus pulang karena besoknya saya harus misa di stasi yang lain. Saya harus segera pulang ke kapel, ke pusat stasi. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Saya hanya diantar seorang anak kecil. Padahal waktu itu hujan deras, banjir, saudara-saudara. Please deh. Saya juga takut, saudara-saudara, kalau terjadi apa-apa. Tapi mereka bilang, oh tenang, ini udah biasa kok. Pakai perahu kecil, pakai jukung, orang sini bilang, orang Kalimantan bilang. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Nyebrang, dan benar. Karena banjir yang tidak diperhitungkan sama orang-orang di kampung itu, ada balok kayu menghantam perahu kecil saya terbalik. Si anak kecil ini sibuk ngurusi perahunya, lupa saya hanyut, saudara-saudara. Saya hanyut. Puji Tuhan saya tuh bisa berenang. Gini-gini saya lumayan lah. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudari? Tetapi karena air begitu deras, saya hanyut, dan syukur pada Tuhan. Saya berpegang pada rangsel itu. Saya taruh di muka saya, karena terus muka saya kebentur-bentur benda macam-macam. Saya melindungi. Saya nggak tahu ke bawah kemana, dan itu gelap, saudara-saudara. Gelap, saudara-saudara. Dan saat itu saya mengalami protes juga. Tuhan, saya akan melayani umat-Mu. Saya akan melayani umat-Mu. Saya melayani misa di kampung-kampung ini. Kenapa saya harus begini? Hanyut, dan saya nggak tahu sampai mana ini. Anda bisa bayangkan kalau sampai ke Sungai Besar, waktu itu sampai Sungai Barito, saudara-saudara, apa yang terjadi? Mati, saudara-saudara, saya bisa dimakan ikan, saudara-saudara, waktu dimakan buaya, saya nggak tahu. Dan ini terjadi. Sudah saya pasrah. Saya ingat, Yesus kau andalanku. Nyanyi, saudara-saudara, Yesus kau andalanku. Tapi sambil nangis, saudara-saudara. Saya masih hidup atau enggak, saudara-saudara? Kan nggak lucu matinya digigit ikan. Nggak lucu. Anda mau mati digigit ikan? Dikit-dikit gitu, kakinya dulu gitu, satu gitu, jempolnya dulu gitu. Nah, saudara-saudariku, itu saya alami. Serius, saudara-saudara. Saya sudah pasrah. Syukur pada Tuhan, tas saya itu tersangkut. Jadi rangselnya itu tersangkut dahan, dan saya bisa berpegangan. Saya nggak tahu berapa jam, saya sudah lelah, saudara-saudara. Saya hanya berpegangan begitu, kedinginan di sungai, saudara, ketempa air terus-menerus. Saya nggak tahu sampai kapan, dan itu gelap pekat, saudara-saudara. Saya tidak tahu, mungkin si anak kecil itu setelah sampai di pinggir lapor ke orang tuanya. Jadi orang satu kampung itu mencari saya, saudara-saudara. Pakai senter mencari saya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mereka melihat saya, menemukan saya. Saya tertolong. Tapi Anda tahu, saya tertolong jam berapa? Jam 3 pagi, saudara-saudara. Jam 3 pagi. Bahkan dari jam 11. Saudara-saudara. Sehingga tidak bisa misa. Saya masuk angin dan lain sebagainya. Sakit malah. Besok paginya tidak bisa misa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih. Tetapi kemudian dari peristiwa itu, saya merenung. Ternyata, bahwa Tuhan itu luar biasa. Luar biasanya apa? Saya mengalami peristiwa sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi dari pengalaman itu saya selamat, dan saya bisa menguatkan orang lain bahwa derita yang saya alami, kecelakaan atau apa saja yang saya alami itu bukan membuat saya menjadi lemah, tapi menjadi kuat, saudara-saudari. Dan satu hal, setiap kita mengalami derita, kita sebenarnya dibuat menjadi kuat, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, pada saat kita mengalami penderitaan itu, apakah saya menerima dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kepasrahan kepada Tuhan, dengan percaya bahwa Yesus andalan kita? Siapakah Yesus bagimu, bagiku? Itu menentukan jawaban, menentukan sikap kita menghadapi penderitaan. Saya ulangi, saudara-saudari, siapakah Yesus bagi Anda? Kalau Anda menganggap Yesus itu Mesias, Sang Kerahiman Ilahi, Sang Penyelamat Anda, Sang Penebus Anda, yang menguatkan Anda,
Anda tidak gentar menghadapi kenyataan pahit kehidupan. Anda tidak akan bernyanyi, aku tak sanggup lagi. Tidak, saudara-saudara. Bahkan Anda tidak pernah berpikir untuk bunuh diri, saudara-saudara. Anda akan melihat pelangi indah di tengah hujan deras. Anda bisa melihat bunga-bunga yang indah di tengah penderitaan. Anda bisa melihat secercah harapan, terang di tengah kegelapan, di tengah kegalauan hidup Anda. Pada saat orang sungguh percaya Yesus sang kerahiman ilahi, pada saat orang percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat Anda, pada saat Anda percaya bahwa mati hidup Anda di tangan Tuhan, Anda bisa melihat harapan di tengah orang lain mengalami keputusasaan. Pertanyaan mendasarnya, pertanyaan kuncinya adalah, apakah aku sungguh percaya bahwa bagi Tuhan selalu indah pada waktunya? Dan siapakah Yesus bagiku? Siapakah Yesus bagimu? Apakah aku berani berkata, Yesus, engkau penyelamatku. Yesus, engkau penebusku. Yesus, engkau penolongku. Dan kalau itu Anda bawa dalam hidup Anda, saudaraku, tidak usah takut lagi dengan yang namanya penderitaan apapun jenisnya. Saya katakan sekali lagi, tidak usah takut dengan apapun namanya penderitaan, apapun jenisnya. Pada saat Anda sungguh percaya, Yesus, engkau andalanku. Yesus, engkau Mesias bagiku. Segala sesuatunya akan indah pada waktunya di dalam engkau. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita memanjatkan doa-doa kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih bahwa Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berdoa koronka bersama, untuk misa kerahiman ilahi bersama, mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, berilah kekuatan kepada kami untuk sungguh-sungguh menyadari kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Secara khusus, hamba-Mu berdoa untuk semua orang yang menitipkan intensi misa pada kami pada sore hari ini, yang telah hamba-Mu bacakan tadi. Dan juga doa-doa yang belum sempat hamba-Mu bacakan, yang dititipkan saudara-saudari kami di dalam YouTube yang kami tayangkan. Dengarkanlah dan kabulkanlah ya Tuhan doa-doa kami, semua doa yang sudah hamba-Mu bacakan tadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, banyak umat manusia mengalami derita karena pandemi COVID-19 ini. Perekonomian terganggu, orang mengalami kecemasan, kekhawatiran. Segala usaha menjadi gulung tikar. Dan begitu banyak problem-problem baru menimpa masyarakat. Dalam dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia apa saja terganggu dengan proses ini. Dengan pandemi COVID ini. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah pandemi COVID-19 ini berlalu dalam kehidupan kami umat manusia ini, sehingga semua berjalan dengan baik. Berilah kami kekuatan untuk kami mengawali sesuatu yang baru demi kemuliaan nama-Mu. Dan tetap berbela rasa kepada orang-orang yang memerlukan bantuan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon berkat-Mu untuk semua keluarga para seminaris di sini, para staf, para romo, suster, guru-guru, agar diberikan kesehatan, keselamatan. Juga berkat untuk para donatur, mereka yang banyak membantu kami,
baik donatur yang ada di Palangkaraya maupun di luar Palangkaraya atau dari luar negeri, yang dengan sepenuh hati membantu, menolong kami, sehingga para seminaris di sini dapat hidup dan dapat menjalankan pendidikan baik seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, masih banyak doa-doa yang tersimpan dalam hati kami. Kami percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.